Saya kembali lagi membawakan acara ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para trader semuanya. Di pemilu yang sangat luar biasa ini, minggu pertama awal bulan ini, saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Dan di analisa harian ini seperti biasa, saya akan membawakan sebuah topik yang menurut saya sangat up to date untuk harus sedikit diketahui oleh para trader semuanya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tema ini sangat bersangkut paut dengan apa yang akan terjadi pada hari ini. Trader, tema hari ini saya akan berbicara tentang prediksi non-farm payroll yang akan terjadi atau akan dilakukan atau akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti yang kita semua tahu bahwa non-farm payroll ini selalu dirilis pada minggu pertama, hari Jumat, bulan pertama, awal bulan, pada kalender awal bulan setiap bulan. Ya, taunya bulan banyak kali ini. Trader, kenapa saya sedikit mau memprediksikan atau mengulas? Sebenarnya bukan prediksi sih, saya lebih banyak mengulas tentang non-farm payroll. Karena non-farm payroll adalah salah satu news, berita fundamental yang benar-benar mempunyai rating yang sangat tinggi, mempengaruhi pergerakan finance, dan selalu ditunggu-tunggu oleh para trader semuanya. Ada sebagian trader yang senang trading di saat non-farm payroll karena di saat itulah mereka bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, ya. Oleh karena itu, kita akan membahas sedikit tentang non-farm payroll yang terjadi pada hari ini. Tapi sebelumnya trader, saya mau mengucapkan buat para trader kemarin, kalau trader ingat kemarin apa yang saya bilang tentang Perdana Menteri Inggris Johnson. Kemarin ingat apa tidak? Saya bilang, nah ini Perdana Menteri ini tahu dulu lah, 1 minggu udah selesai dia nih, kan? Apa yang terjadi trader? Kemarin udah mengundurkan diri. Panas sekali mulutku ini ya. Mulutku ini kalau beranalisa itu panas banget ya, dan tingkat ketepatannya itu sangat luar biasa ya. Wah, bayangkan analisa saya aja bisa tepat seperti kayak gitu ya trader ya. Analisa saya bilang bahwa tidak dalam waktu 1 minggu paling lama dia Johnson & Johnson udah ciao. Rupanya kemarin udah ciao. Kasihan banget itu Perdana Menteri yang sangat getol untuk perang ya. Itu dia ya. Imbasnya sekarang keluar dia. Kasihan banget ya. Tapi biarinlah itu urusan dia. Trader, kita masuk. Sekarang kita masuk trader ke analisa kita bukan analisa sih. Pembahasan kita, tema kita tentang prediksi non-farm kita pada hari ini. Jadi gini trader. Kenapa saya ambil informasi ini? Karena menurut saya informasi ini sangat-sangat layak untuk kita bicarakan. Karena non-farm adalah informasi yang sangat ditunggu untuk para trader dalam bertransaksi. Nah, berbicara tentang non-farm ini trader, saya mau menjelaskan sedikit bahwa prediksi dari non-farm bulan ini ya, semua menunggu non-farm. Euro USD, Gold, GBP USD, semuanya pada hari ini banyak trader yang wait and see ya, sambil menunggu non-farm yang akan terjadi ya. Sekarang saya pindah dulu ke sini ke platform trader. Nah, ini websitenya kita lihat. Oke, trader lihat. Nah, trader kalau lihat di sini ya, trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa nanti pada pukul 19.30 ya, ketenaga kerjaan non-farm. Nah, sebelumnya trader 390k. Nah, ini dia. Sebelumnya 390k. Perkiraan bulan ini adalah 269. Jadi prinsipnya ada penurunan dari
lapangan kerja ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kan di sini dibilang bahwa data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif untuk nilai dolar Amerika. Apabila rendah, artinya tidak terlalu bagus buat dolar Amerika. Nah, kita melihat dari bulan kemarin. Bulan kemarin trader bisa lihat ya. Prediksinya 2 bulan sebelumnya 436. Perkiraannya 325, tapi yang menjadi kenyataan adalah 390. Nah, bagaimanakah untuk bulan ini? Nah, kalau untuk bulan ini saya masih bisa melihat bahwa masih sama seperti bulan kemarin, tidak tertutup kemungkinan bahwa bulan ini nilainya agak sedikit lebih tinggi dari perkiraan. Walaupun secara garis besar lapangan kerja semakin berkurang, ya. Agak sedikit berkurang, ya. Nah, artinya ya kita udah tahu bahwa karena inflasi, jadi ya lapangan kerja agak sedikit berkurang. Itu sangat wajar trader ya. Sangat wajar karena semua terpaku karena inflasi ya. Nah, tapi menurut analisa saya, nilai aktualnya masih sedikit bisa lebih tinggi dari perkiraan. Ini menurut analisa saya ya. Walaupun secara garis besar dia terjadi penurunan. Oleh karena itu, trader nanti bisa melihat pergerakannya ke depan seperti kayak gimana ya. Kenapa seperti kayak gini? Karena banyak faktor-faktor juga yang sangat mempengaruhinya trader. Misalnya, salah satu faktor yang paling utama adalah ya, nilai dari US dollar ya. Indeks dolar masih tetap dia mengalami kenaikan. Walaupun dalam 2 hari ini dia ada tendensi wait and see sambil menunggu tenaga lagi ya. Karena kalau kita lihat dia udah sampai di 107. Nilai ketinggian yang paling tertinggi dalam 20 tahun terakhir ya. Kita bisa lihat secara garis besar walaupun indikator RSI dia menyatakan bahwa dia ini akan siap-siap turun, tapi secara garis besar kalau saya bilang buat trader semuanya bahwa ya Uncle Sam dolar masih tetap memiliki kekuatan. Nah, bagaimanakah imbasnya terhadap prediksi non-farm hari ini? Nah, jadi gini trader. Kalau berbicara tentang prediksi non-farm hari ini, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan lapangan kerja dan upah lebih kuat dari perkiraan. Ya, inilah yang membuat faktor dolar Amerika semakin naik selain kenaikan suku bunga, ya. Selain itu trader, ekspansi lapangan kerja yang lemah dan upah yang tinggi juga akan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga. Ya, ini dia. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita sangat tahu bahwa tren adalah teman kita. Ya, itu dia. Oleh karena itu, bisa kita lihat bahwa tren kenaikan yang terjadi di dolar yang terus berada di zona hijau bisa menandakan ekspektasi terhadap nilai dari non-farm yang akan dijelaskan. Itu dia ya. Nah, itu dia. Itu dia ya trader ya. Nah, oleh karena itu trader harus ingat dan harus paham bahwa tendensi yang terjadi terhadap kenaikan dolar sangat berpengaruh juga terhadap nilai hasil dari non-farm yang akan dikeluarkan. Ya, kita semua tahu bahwa The Fed sangat fokus dalam inflasi. Dia menaikkan suku bunga dengan maksud dan tujuan mengatasi inflasi yang terjadi, tapi injeksinya ya pasti ya mata uang akan tinggi, memberikan perlawanan terhadap aset-aset lain. Oleh karena itu aset lain semua menurun. Euro Uncle Sam dolar, bayangkan trader, Euro Uncle Sam dolar ini dia sudah turun sampai level yang paling terendah. Ya. Nih, 10 di bawah 1.01. Malah tadi saya sempat bilang ini bisa-bisa kalau dia turun terus dia bisa sampai ke bukan 10 lagi tapi 09 malahan. Walaupun hari ini tendensinya agak sedikit mengalami penguatan, terutama akan masuk di zona pasar Eropa ya. Kita akan lihat di sini ya. Nah,
Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, selanjutnya trader kita bisa lihat bahwa data yang dimiliki ya, di mana dalam laporan sebelumnya Federal sangat fokus dalam inflasi upah yang lebih tinggi ya. Berarti bahwa uang banyak terdapat di kantong-kantong orang Amerika semuanya. Ya. The Fed fokus pada inflasi dan segala sesuatu tidak termasuk dalam masalah energi atau makanan ya. Oleh karena itu, The Fed sampai saat ini pun juga dengan apa yang dilakukan oleh mereka sangat mempengaruhi terhadap perekonomian Amerika. Ya, ini dia. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, kalau kita lihat data yang ada di sini ya, kalau kita lihat data ketenaga kerjaan di sini ya, trader bisa lihat data ketenaga kerjaan di sini ya. Sabar, saya balik lagi dulu. Site-nya mana lagi nih? Nah. Oke, trader bisa lihat dari data ketenaga kerjaan di sini, trader bisa lihat bahwa tendensi dalam beberapa bulan terakhir ini tendensi kenaikannya itu nilai positif dari non-farm itu sedikit besar daripada nilai negatifnya. Ya, ini dia ya. Aktualnya lebih besar dari perkiraan dan lebih besar dari sebelumnya. Ya, nah ini dia. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Oleh karena itu saya masih tetap beroptimis bahwa aktual masih bisa terjadi lebih baik dari perkiraan ya. Walaupun sedikit terjadi penurunan, oleh karena itu dia bisa memberikan kekuatan terhadap pergerakan dari mata uang dolar Amerika. Ya, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, trader, kalau kita lihat masalah ini ada 4 skenario yang benar-benar mempengaruhi terhadap pergerakan dari hasil non-farm ya. Yang pertama adalah data yang lebih kuat dari yang diharapkan. Otomatis kalau data lebih kuat dari yang diharapkan artinya nilai kekuatan dolar lebih tinggi. Artinya dia bisa memberikan kekuatan tekanan terhadap mata-mata uang yang lain ya. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena kita lihat aja inflasi yang terjadi. The Fed menaikkan suku bunga sampai 75 BP ya. Nah, ini artinya ekspektasi ke depan dolar semakin positif. Ya, ekspektasi ke depan dolar semakin positif. Ya, dengan ekspektasi dolar semakin positif artinya ya ada sedikit gambaran untuk pembukaan lapangan kerja lebih besar dari yang diperkirakan. Nah, ini dia ya. Perekonomiannya agak sedikit mulai orang bilang berangsur-angsur pulih. Ya. Ini dia ya. Ini 4 skenario yang ingin saya bicarakan ya. Nah, yang berikutnya bagaimana kalau pertumbuhan lapangan pekerjaannya lemah sedangkan upahnya tinggi? Nah, kalau seperti kayak gini ya, berarti banyak orang yang mempunyai gaji yang lebih kecil ya. Kecenderungan inflasi dan lain-lain, suku bunga yang tinggi akan juga menghasilkan dolar semakin kuat juga. Ya, ini dia ya. Terus, bagaimana apabila datanya yang dikeluarkannya lebih suram? Misalnya data yang dikeluarkannya lebih suram, contoh ya, data yang dikeluarkan lebih suram sehingga nilai dari non-farm ini minus. Nah, ya. Jika hal itu terjadi, berarti ya, dolar dalam hal ini akan tetap dilindungi ya. Orang akan terus mencari dolar sebagai safe haven. Sehingga dengan kejadian tersebut ya karena data suram orang ketakutan, jadi mereka akan selalu mencari dolar. Ya. Dengan hal tersebut maka arus safe haven ini meningkatkan nilai dari dolar. Nah, itu dia ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah,
Dan selanjutnya bagaimana apabila terjadi pandemi yang terus berlanjut terus yang sementara ini sedang terjadi. Nah, otomatis apabila ini terjadi, maka nilai tukar dolar agak sedikit melemah, ya. Ini dia. Tapi skenario yang terakhir ini kayaknya masih sangat jauh, ya. Masih sangat jauh. Oleh karena itu trader, saya mau bilang bahwa dari kesimpulan yang coba saya bawakan ini tentang prediksi non-farm payroll yang akan terjadi pada hari ini, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa hasil dari non-farm hari ini akan memicu lebih banyak volatilitas daripada yang biasanya. Ya. Kenapa? Karena termasuk salah satu faktor geopolitik yang terjadi juga, terutama kemarin. Kemarin Inggris, hari ini mantan Perdana Menteri Jepang ditembak. Nah, harus dilihat faktor-faktor orang bilang non teknis seperti ini. Oleh karena itu trader, kita lihat nih. Trader, data udah lengkap akan dikeluarkan oleh The Fed. Tapi ada faktor non teknis, trader. Faktor non teknis datanya itu sebenarnya udah lengkap, udah kemarin mungkin udah berapa hari udah ada. Tapi trader harus lihat bahwa data non tek secara garis besar kita udah tahu bahwa dolar akan menguat. Oke. Tapi trader harus lihat juga faktor non teknis yang terjadi. Faktor non teknis yang terjadi adalah pertama, Johnson & Johnson Perdana Menteri Inggris out. Itu, ya. Pasar akan bervolatilitas tinggi. Yang kedua, barusan 2 jam yang lalu, berita yang dikeluarkan adalah mantan Perdana Menteri Jepang, Master Abe, ditembak di saat mengadakan kampanye menjelang pemilihan Perdana Menteri. Nah, ini dia. Ini adalah faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar setelah non-farm dikeluarkan. Non-farm itu kan hanya sebuah data. Tapi akhirnya pergerakan pasarlah yang menentukan hal tersebut. Oleh karena itu, data lengkapnya sudah ada dan siap dikeluarkan oleh The Fed. Tapi faktor non-teknis, ya, faktor non-teknis yang dikeluarkan, yang terjadi, ya, saat ini, dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam beberapa saat yang lalu, benar-benar akan mempengaruhi pergerakan pasar. Oleh karena itu trader, saya bisa bilang bahwa untuk non-farm kali ini, volatilitasnya akan agak sedikit tinggi dari non-farm sebelumnya. Kecuali kalau trader mau trading pakai gaya saya, style saya, bulan kemarin saya sudah ajarin, dan setiap saat di saat non-farm saya selalu profit dalam trading. Kalau trader udah mengetahui saya, trader selalu nonton webinar saya di saat trading, di saat non-farm, saya selalu menjelaskan dengan detail, dan alhamdulillah banyak sekali orang yang sering menonton acara tersebut bisa profit. Saya cuma mau bilang bahwa non-farm adalah sebuah berita, sebuah news, pasar yang menentukan. Tapi terakhir, logika pasar bisa dibaca. Logika pasar akhirnya terakhir, menurut saya, logika pasar bisa dibaca karena semua itu hanya psikologi market. Oleh karena itu, kembali lagi, tetap analisa, dan terus menganalisa, melihat pergerakan pasar yang terjadi, dan kita bisa mengetahui akan terjadi seperti kayak bagaimana pergerakannya ke depan. Demikianlah tema kita pada hari ini. Semoga tema ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yes!